Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli Zahara dengan NPM 2021010147. Kali ini dalam video ini saya akan menjelaskan tentang instrumen dalam filsafat hukum Islam. Baiklah, langsung saja ke materi, yaitu pengertian filsafat hukum Islam. Filsafat dalam Dictionary of Philosophy berasal dari dua kata, yakni philos dan sophia. Philos artinya cinta, sedangkan sophia artinya kebijaksanaan. Philosophy as love of wisdom. Filsafat sebagai pemikiran mendalam melalui cinta dan kebijakan. Di mana filsafat hukum adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, logis, dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan bermasyarakat maupun aturan bernegara. Filsafat hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan hukum Islam yang baik yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya, atau filsafat yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan, dan memelihara hukum Islam sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah menetapkannya di muka bumi, yaitu untuk kesejahteraan umat manusia dan seluruhnya. Dengan filsafat ini, hukum Islam akan benar-benar cocok sepanjang masa. Materi selanjutnya adalah pengertian syariah dan fikih serta ciri-cirinya. Yang pertama adalah makna harfiah syariah adalah jalan menuju sumber kehidupan. Syariat adalah rujukan tindakan umat Islam dalam beragama yang erat hubungannya dengan masalah kaidah, ibadah, dan muamalah. Secara etimologi, syariah berasal dari bahasa Arab syara'a, ya syar'u, syar'an, wa syariatan, yang berarti jalan ke tempat air. Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab dengan jalan yang lurus yang harus dituntut. Sedangkan menurut terminologi, syariat berarti jalan yang diterapkan Tuhan yang membuat manusia harus mengarahkan hidupnya mewujudkan kehendak Tuhan agar hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat. Makna ini meliputi seluruh panduan Allah kepada hambanya. Para rasul menyampaikan kepada umatnya agar diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk akidah, akhlak, muamalah, dan sebagainya. Ringkasnya, syariat Islam merupakan keseluruhan ajaran Islam yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah pengertian fikih. Fikih artinya faham, sedangkan secara istilah, fikih adalah pemahaman mendalam para ulama-ulama tentang hukum syara yang bersifat amalia atau praktik yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Fikih diartikan sebagai ilmu yang mengkaji syariat. Secara sistematis, kata fikih yang bermakna faham al-asyasha'al dakika, yang artinya paham yang mendalam, mengetahui paham terhadap pembicaraan orang lain, atau pengetahuan sesuatu dan memahami dengan baik. Sedangkan menurut istilah adalah hasil penjabaran praktis tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Fikih sering disebut juga dengan jurisprudensi. Lalu yang selanjutnya adalah pengertian tasyri'. Tasyri' adalah kata yang diambil dari lafaz syariah yang artinya jalan yang lurus. Secara terminologis, tasyri' oleh para fuqaha diartikan sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang diungkapkan melalui perantara Rasulullah SAW, agar manusia melaksanakan hukum-hukum tersebut atas dasar keimanan, baik hukum yang berpautan dengan perbuatan badaniyah manusia maupun yang berkaitan dengan masalah kaidah, akhlak, dan budi pekerti. Syariah dalam pengertian itu dipetik kata tasyri', yang artinya menciptakan undang-undang dan membuat kaidah-kaidah. Tasyri' dalam pengertian tersebut adalah membuat undang-undang, baik undang-undang yang dibuat bersumber dari ajaran agama yang disebut dengan tasyri' syamawi, maupun dari perbuatan manusia dan hasil pikiran yang dinamakan dengan tasyri' wadi. Dari pengertian di atas dapat memberikan pemahaman bahwa tasyri' merupakan proses pembuatan undang-undang yang diambil dari syariat.
Oleh karena itu, syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang datang dari Nabi Muhammad SAW belum berarti telah menjadi tasyri. Sebaliknya, tasyri di dalamnya adalah substansi dari masyarakat hukum Islam. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.